Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Serani dengan NPM akhir 022. Permisi, Pak Ardon, izin menyampaikan hasil LS saya tentang sistem point of sale atau POS untuk toko retail. Untuk latar belakangnya, toko retail skala kecil hingga menengah masih banyak yang mengelola transaksi secara manual menggunakan buku catatan atau kalkulator. Hal ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, lambat dalam pelayanan, dan sulit menghasilkan laporan penjualan yang akurat. Sistem point of sale dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengotomisasi proses transaksi, pengelolaan stok, dan pelaporan secara terintegrasi. Tujuannya mendeskripsikan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan use case dari sistem POS untuk toko retail sebagai acuan pengembangan perangkat lunak. Sistem menyangkut modul transaksi penjualan, manajemen produk dan stok, manajemen pengguna, serta pelaporan. Sistem tidak mencakup fitur akuntansi lanjutan dan integrasi e-commerce. Selanjutnya yaitu perspektif sistem. Sistem POS merupakan aplikasi berbasis desktop atau web yang dioperasikan di dalam toko. Sistem terhubung ke database produk secara lokal dan dapat terintegrasi dengan perangkat barcode, scanner, serta printer struk. Di sini pengguna sistem yaitu ada kasir, admin, pelanggan, dan sistem pembayaran. Kemudian perannya juga sudah dijelaskan di sini. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan fungsional. Di sini yang pertama ada input barang ke keranjang, yang kedua ada hitung total otomatis, yang ketiga ada proses pembayaran, kemudian ada hitung kembalian, cetak atau kirim struk, batalkan transaksi, tambah atau edit produk, kurangi stok otomatis, notifikasi stok menipis, kelola kategori produk, kemudian ada laporan penjualan harian, laporan stok barang, rekap per kasir, ekspor laporan, kemudian ada juga login dengan akun, kelola akun kasir. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan fungsional, yaitu sistem memproses transaksi dengan cepat, sistem mendukung banyak kasir bersamaan, sistem beroperasi tanpa gangguan, sistem dapat beroperasi offline, kemudian akses dibatasi berdasarkan role pengguna. Selanjutnya ada seluruh transaksi tercatat dalam blok, kemudian data pengguna tersimpan transkripsi, antar muka mudah digunakan kasir baru, mendukung layar sentuh, data dicatatkan secara otomatis, dan selanjutnya ada use case diagram. Yang pertama ada kasir yang berhubungan dengan input atau scan barang, hitung total dan diskon, proses pembayaran, hitung kembalian, cetak struk, batalkan transaksi. Pelanggan ada terima struk digital dan gunakan poin loyalitas. Selanjutnya ada sistem pembayaran yaitu verifikasi pembayaran kris dan konfirmasi transaksi ETC. Selanjutnya ada admin yang berhubungan dengan kelola produk dan stok, atur harga dan diskon, lihat laporan penjualan, kelola akun kasir. Nah, di sini juga ada activity diagram yaitu tentang yang awalnya start, kemudian scan atau input barang, terus ada pilih metode pembayaran. Di sini bercabang, bisa tunai atau non tunai. Nah, kemudian di sini menjadi satu kembali, yaitu cek ketersediaan stok. Kemudian di sini ada dua jalur, yaitu jika stoknya kosong nanti akan kembali ke pilih metode pembayaran. Jika stoknya ada nanti hitung total dan diskon. Di sini proses pembayaran dan ada dua program yang sedang berjalan, yaitu cetak atau kirim struk dan kurangi stok otomatis. Di sini dijadikan satu kembali dan transaksi selesai. Kemudian untuk flash diagramnya, saya menggunakan format mermaid untuk pengerjaan flash diagram ini, dan hasilnya seperti ini. Ada pengguna, kasir, admin, kemudian ada transaksi, data transaksi, pelanggan, produk, dan kategori.
Kemudian di sini juga saya sudah membuat poin ke 8, yaitu test case-nya. Di sini saya menggunakan Excel karena masih belum cukup saya pindah ke Word. Jadi untuk memudahkan pada saat presentasi saya menggunakan Excel. Nah, untuk acuannya di sini terdapat langkah-langkah pengujian dan data input yang akan saya langsung praktekkan menggunakan aplikasi saya. Oke. Di sini yang pertama kita lakukan adalah buka halaman login aplikasi POS, kemudian masukkan username dan password kasir yang valid. Ini ada username dan passwordnya kasir, tinggal dimasukkan saja. Nah, untuk skenario pengujian pertama itu berhasil, kita sudah bisa login ke akun kasir. Kemudian yang kedua yaitu input barang, hitung total. Di sini memasukkan barcode barang yang sudah saya sediakan. Di sini juga bisa scan. Kemudian untuk data ujinya kuantitasnya ada 3. Kemudian di sini bisa ditambah. Nah, di sini masuk ke keranjang belanja. Nah, selanjutnya kita masuk ke skenario ketiga, yaitu pilih pembayaran non tunai, masukkan nominal uang yaitu 200.000 sebagai data uji, dan klik konfirmasi pembayaran. Nah, di sini di skenario keempat stoknya itu menipis, jadi di sini ada peringatan untuk segera mengisi stok. Dan untuk stok awalnya itu di sini saya memasukkan angka 6, terus batasnya itu 5, jika dibeli 2 maka sisa 4. Jadi akan men-trigger untuk segera mengisi stok. Nah, di sini juga sudah selesai. Lalu untuk perbedaan antara panel admin dan panel kasir itu di sini ada dashboard yang bisa mengecek laporan, terus bisa backup, terus ada juga manajemen stok, ada juga log transaksi, dan sangat berbeda dengan tampilan panel dari kasir tadi. Jadi sudah membedakan antara panel admin dan kasir. Kemudian di sini juga bisa mengecek pada bagian offline mode. Di sini juga langsung kita masukkan, tambah, apakah masih bisa. Nah, untuk offline mode-nya masih bisa berjalan, namun disimpan dalam antrian lokal. Jadi nanti kalau online kembali, maka akan langsung dikirim ke database. Nah, langsung ke integrasi. Nah, seperti ini nanti. Jadi langsung masuk dua-duanya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan riset dulu untuk skenario ke 7. Kita akan memasukkan username dari kasir tadi. Kemudian kita inputkan barcode. Nah, di sini kuantitasnya adalah 5 sebagai data uji. Kita tambah. Nah, di sini juga bisa kita batalkan transaksi. Jadi nanti tidak akan masuk ke bagian database karena tidak jadi. Kita oke. Katakan oke. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian admin. Nah, di sini tidak ada transaksi apapun. Itu. Kemudian untuk skenario ke-8 kita akan isi lagi datanya untuk mengecek apakah bisa dikirim lewat WhatsApp. Nah, di sini juga sudah dimasukkan data uji berupa nomor WhatsApp yaitu 081234567890. Di sini bisa kita kirim. Nah, ini pengirimannya sukses. Di sini menunjukkan bahwa
sistem mengirim struk digital, teks atau PDF ke nomor WhatsApp via API Gateway. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke skenario ke-9, yaitu ekspor Excel. Kita akan mengecek apakah ada data yang korup atau tidak. Jadi bisa, kemudian kita akan ngecek filenya. Ini menunjukkan bahwa status stok masih aman, kemudian juga masih aman juga, dan tidak ada data yang korup atau kurang atau kelebihan, jadi sesuai. Kemudian kita akan mengecek skenario ke-10, kendala backup, yaitu jika umumnya itu di sini akan berjalan ketika pukul 11 WIB. Nah, di sini kita langsung bisa simulasikan backup sekarang. Nah, di sini proses berhasil dijalankan. Nah, di sini tepat pukul 11 semua sistem membuat salinan database secara otomatis. File backup SQL atau BAK tersimpan dengan penamaan timestamp tanggal hari ini. Nah, sesuai dengan yang tadi juga saya praktekkan, namun ada beberapa sedikit error. Di sini juga masih tersimpan bahwa beberapa proses sebelumnya itu masih tersimpan jika syarat pencet hal seperti ini. Mungkin segitu saja dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.